Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrohilai Septiani dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini di STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan meresum karakter perkembangan kepribadian masa remaja serta implikasinya dalam pendidikan. Pengertian kepribadian. Yang pertama, pengertian secara etimologis atau bahasa. Bahasa Inggrisnya personality atau sering disebut kepribadian dalam bahasa Indonesia. Bahasa Latinnya person atau kedok dan personer atau menembus. Contohnya pemurung, pendiam, periang, pemarah, dan lain sebagainya. Kesimpulannya, kepribadian lebih identik dengan tingkah laku atau karakter tertentu. Tetapi gambaran pribadi dari tipe manusia tertentu dengan melalui kedok atau peran yang dipakai. Pengertian secara termologis atau istilah, menurut May, kepribadian sebagai all social stimulus value, yaitu pendapat orang lain yang menentukan kepribadian individu. Menurut McDougall dan kawan-kawannya bahwa kepribadian adalah tingkatan sifat-sifat di mana biasanya sifat yang tinggi tingkatannya mempunyai pengaruh yang menentukan. Aspek-aspek kepribadian. Yang pertama, karakter. Konsisten dalam mempertahankan perilaku dan teguh dalam memegang pendirian atau pendapat. Yang kedua, temperamen. Respon cepat atau lambat terhadap rangsangan lingkungan. Yang ketiga, reaksi terhadap objek atau orang, benda, peristiwa, dan sebagainya. Yang bersifat positif, negatif, atau ragu-ragu. Yang keempat, stabilitas emosional. Tingkat kestabilan respon emosional terhadap rangsangan lingkungan, misalnya mudah tersinggung, marah, sedih, putus asa, dan lain sebagainya. Yang kelima, responsibilitas atau tanggung jawab. Kesediaan mengambil resiko dan tindakan atau perbuatan yang dilakukan seperti mau mengambil resiko secara wajar, melarikan diri dari resiko yang dihadapinya. Yang keenam, sosialibilitas. Posisi individu yang berkaitan dengan hubungan interpersonal di posisi ini terlihat pada kepribadian yang tertutup atau terbuka dan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, fisik. Faktor fisik yang dipandang mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah postur tubuh, kecantikan, kesehatan, keutuhan tubuh, dan keberfungsian organ tubuh. Intelijensi atau kecerdasan, individu yang kecerdasannya tinggi atau normal mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Jika rendah, seringkali menghadapi kendala dalam beradaptasi dengan lingkungan. Yang ketiga, keluarga. Suasana keluarga sangat penting. Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang harmonis, orang tua yang memberikan kasih sayang serta bimbingan dalam kehidupan keluarga. Adapun individu yang dibesarkan dalam lingkungan broken home, maka perkembangan kepribadiannya cenderung akan mengalami kelainan dalam menyesuaikan diri. Yang keempat, teman sebaya. Teman sebaya dapat berpengaruh pada kepribadian di mana dapat memberikan dampak atau pengaruh positif maupun negatif yang dikarenakan interaksi di dalamnya. Perubahan kepribadian. Penyesuaian terhadap sense of self dalam bentuk fisik. Yang kedua, penyesuaian terhadap tubuh dan perasaan yang mulai matang secara seksual. Yang ketiga, mengembangkan dan menetapkan kemampuan berpikir abstrak. Yang keempat, menentukan identitas. Yang kelima, negosiasi kembali hubungan dengan orang tua. Yang keenam, memenuhi tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang yang semakin dewasa. Implikasi perkembangan remaja pada pendidikan. Yang pertama, implikasi intelektual dalam pemecahan masalah. Yang kedua, implikasi intelektual dalam menciptakan atau mengkombinasikan sesuatu. Yang ketiga, implikasi intelektual dalam menemukan sesuatu yang baru. Yang keempat, implikasi intelektual dalam kemampuan menggunakan pengetahuan. Yang kelima, implikasi intelektual dalam berkomunikasi. Yang kelima, implikasi intelektual dalam berkomunikasi. Yang keenam, implikasi intelektual dalam memahami orang lain. Yang ketujuh, implikasi intelektual dalam pengembangan minat. Yang kedelapan, implikasi intelektual dalam perkembangan sosial.
Yang ke-9, menunjukkan simpati. Yang ke-10, kematangan sikap. Kesimpulannya adalah tugas perkembangan merupakan tugas-tugas berkelanjutan untuk setiap individu. Tugas ini bertujuan agar perkembangan individu yang berlangsung sepanjang waktu. Tugas-tugas ini memberikan keluasan bagi individu untuk berkembang sesuai yang diinginkannya. Orang tua dan guru sebagai pembimbing agar anak remaja dapat menciptakan kemandirian. Orang tua dan guru sebagai pembimbing agar anak remaja dapat mencapai kemandirian. Mengembangkan potensi harus didukung dengan cara mengajarkan, memantau, memberi contoh hal-hal yang positif dalam segala hal. Pengembangan spiritual adalah tugas wajib untuk anak remaja, karena spiritual adalah faktor penentu keberhasilan selain intelijensi. Agar mendapatkan hasil yang baik, perlu adanya keteladanan oleh orang tua dan pendidik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.